Halo teman-teman, kembali lagi bersama Mandy Glow. Pada kali ini kita akan mempelajari tentang biostatistika. Nah, biostatistika ini juga salah satunya masuk di soal-soal UKM PPD teman-teman. Baik, selanjutnya kita masuk ke tentang sampling. Ya, nah jadi dalam melakukan sampling, sampling ini ada dua. Ada yang disebut dengan probability sampling dan juga ada yang disebut dengan non-probability. Oke, perbedaannya adalah kalau probability sampling artinya semua sampel itu dianggap memiliki kesempatan yang sama. Sedangkan kalau non-probability tidak memiliki kesempatan yang sama. Nah, kemudian probability sampling ini terdiri dari 5 ya. Ada yang disebut dengan simple random sampling. Ya, jadi kalau simple random sampling adalah semua anggota populasi memiliki kesempatan yang sama, ya, karena dia dilakukan secara sederhana, maka konsepnya mirip seperti pengertian dari probability sampling. Contoh, seorang peneliti ingin melakukan mengambil sampel sebanyak misalnya 30 orang. Ya, 30 orang sampel ingin diambil dari 300 di SD negeri misalnya ya. Nah, maka si peneliti nanti akan membagikan seperti amplop ya. Amplop checklist, silang, checklist. Nah, setiap checklist setiap orang 300 orang tadi nanti akan dibagikan, akan mendapatkan semua amplop. Nah, nanti amplop checklist ini adalah amplop yang berisi terpilih menjadi sampel gitu ya. Nah, dan ini adalah sebanyak 30 misalnya nanti. Nah, maka nanti orang-orang 30 orang tadi yang memiliki tanda checklist di amplopnya itu terpilih menjadi sampel penelitian. Oke. Kemudian yang kedua ada systematic random sampling. Nah, kalau systematic random sampling pengertiannya adalah penentuan acak sampel pertama dulu ditentukan secara acak. Nah, kemudian sampel yang berikutnya berdasarkan satu interval tertentu. Nah, misal ya tadi dari ingin mengambil 30 dari 300 juga nih ya di SDN. Nah, orang pertama diacak. Jadi nanti ada 300 amplop ya, ada 300 amplop. 1 2 sampai 300 amplop. Nanti ada tanda checklist, silang. Nah, nanti checklistnya ini hanya satu saja. Nah, ini yang menjadi sampel pertama gitu ya. Sampel pertama. Nah, nanti kalau misalnya si orang yang mendapatkan sampel pertama ini adalah misalnya orang yang pertama, orang yang ke-1. Nah, kemudian si peneliti nanti akan menetapkan interval. Misalnya intervalnya adalah setiap kelipatan 2 atau setiap misalnya kelipatan 3 ya gitu. Atau misalnya intervalnya 2n tambah 1 dan lain-lain hingga nanti didapatkan 300 orang gitu ya menjadi 30 orang menjadi sampel. Nah, jadi nanti misalnya contoh dari kasus ini. Nah, dia nanti mengambil kelipatan 3 misalnya yang diambil, berarti orang yang nomor 1, kemudian orang yang kelipatan 3 berarti orang keempat, kemudian orang ke-7 dan seterusnya sampai mendapatkan 30 sampel. Oke. Nah, kemudian yang selanjutnya ada yang ketiga stratified random sampling. Nah, kalau misalnya stratified random sampling ini dia sama dengan cluster sampling, sama-sama dari kelompok ya. Ini dia sifatnya adalah kelompok ya, diambil dari kelompok. Nah, perbedaannya adalah kalau misalnya stratified. Nah, jadi stratified itu dia berdasarkan strata ya, jadi berdasarkan tingkatan.
Sedangkan kalau misalnya si cluster, ya cluster dari cluster, dia hanya diambil satu kelompok ya. Hanya diambil satu kelompok. Contoh. Misal tadi si peneliti ingin mengambil 30 dari 300 di SDN. Nah, tetapi dia mengambilnya berdasarkan strata, jadi diambil tingkatan. Satu, misalnya ada kelas 1 sampai kelas 6. 4, 5, 6. Nah, jadi nanti yang diambil adalah misalnya kan tadi 30, berarti 30 bagi 6. Nah, berarti 5 orang dari kelas 1, 5 orang dari kelas 2, 5 orang dari kelas 3, 5 orang dari kelas 4, 5 orang dari kelas 5, dan 5 orang dari kelas 6. Nah, sedangkan kalau misalnya cluster ya, yang cluster itu adalah diambil berdasarkan satu kelompok saja. Nah, nanti contohnya juga 30 dari 300 gitu ya. Nah, maka kita ambil misalnya ada kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, si peneliti ini hanya ingin mengambil satu kelompok aja. Misalnya hanya kelompok kelas 6. Nah, kelas 6 ini misalnya cuma 20 orang gitu ya. Nah, berarti yang pertama kelas 6 udah diambil satu kelompok. Nah, berarti kan dia udah dapat 20 orang. Nah, dan kan tadi yang mau diambil ada 30. Berarti dia kurang 10 orang lagi. Nah, di kelas 5 ini ada 30 siswa gitu ya. Ada 30 siswa kelas 5. Nah, maka sisa dari 10 tadi diambil dari kelas 5. Nih, ini ada 10 orang diambil. Sehingga nanti ini jadi 30 orang. Seperti itu ya. Oke. Nah, kemudian yang kelima, yang terakhir adalah multi-phase sampling. Kalau multi-phase sampling, dia diambil secara berjenjang. Jadi misalnya pengambilan sampel yang pertama itu diambil secara sistematik. Kemudian selanjutnya dari sistematik dia ambil lagi secara stratified ya. Kemudian diambil lagi secara cluster. Jadi dia intinya adalah diambil secara berjenjang dan berkali-kali. Oke, selanjutnya kita masuk ke non-probability sampling. Nah, kalau misalnya non-probability sampling, artinya setiap sampel itu kesempatannya tidak sama. Tidak memiliki kesempatan yang sama ya. Oke, nah dia berbeda dengan probability sampling. Nah, jadi antara si sampel satu dengan sampel lain itu tidak memiliki kesempatan yang sama. Oke, nah non-probability sampling ini terdiri dari 5 juga. Ada yang konsekutif, convenience, kemudian purposive, snowball, dan juga quota sampling. Nah, kalau yang konsekutif sama convenience ini sama-sama dia bersifat accidental ya. Accidental sampling. Oke. Nah, kalau yang konsekutif, dia disebut dengan sampel ditetapkan secara acak dari populasi selama dia ada memenuhi kriteria eksklusi dan juga inklusi. Nah, kalau yang convenience sampling, dia diambil secara kebetulan saja. Misalnya, contoh ya, kita ambil. Nah, misalnya kita ke konsekutif. Mana yang konsekutif, mana yang convenience gitu ya. Nah, ini kita ingin melakukan, ataupun seorang peneliti ingin melakukan penelitian tentang hubungan merokok dengan acute coronary syndrome gitu ya. Oke, nah si peneliti ini menetapkan ada kriteria-kriteria ya, ada kriteria inklusi dan juga eksklusi. Kriteria inklusinya misalnya merokok lebih dari sama dengan 10 batang per hari gitu ya. Sedangkan kriteria eksklusinya adalah riwayat PPOK misalnya gitu ya. Atau komorbid lainnya. Nah, maka kalau konsekutif tadi kan dia harus ya, dia mengambil sampel gitu ya, mengambil sampel pada saat secara kebetulan aja, secara acak gitu. Nah, dengan syarat harus memenuhi kriteria inklusi dan juga eksklusi. Jadi misalnya si peneliti tadi adalah dokter yang jaga di poli jantung gitu ya.
Nah, jadi nanti setiap pasien yang ACS ya, dan dia ingin misalnya mengambil 50 sampel gitu ya. Misalnya mengambil 50 sampel. Nah, jadi setiap pasien ACS yang nanti diambil menjadi sampel penelitian ya, itu harus punya kriteria inklusi dan juga eksklusi, baru dipilih menjadi si sampel penelitian ya. Ini tadi kriteria inklusi dan juga eksklusinya. Nah, kalau yang convenience itu diambil aja kan, jadi dia tidak memperhatikan kriteria inklusi dan eksklusi ini. Jadi jaga di poli jantung, terus dia mengambil pasien yang ACS saja ya, itu tanpa memperhatikan ya, tidak memperhatikan si inklusi dan juga eksklusi. Jadi setiap pasien yang datang dengan ACS sampai 50 orang nanti diambil aja gitu. 50 orang pertama misalnya, 50 orang pertama yang datang ke poli itu menjadi sampel penelitian. Oke, kayak gitu dia ya. Nah, kemudian yang ketiga ada purposive ataupun judgment sampling. Jadi dia purpose atau judgment. Jadi dia ditetapkan berdasar kriteria tertentu si peneliti. Contoh tadi misalnya pasien ACS misalnya di poli jantung ya, di poli jantung. Nah, kemudian misalnya 50 pasien di ACS di poli jantung dan ada kriteria tertentu. Misalnya kriteria tertentunya apa? Kriteria tertentunya adalah yang rumahnya dekat gitu ya, yang rumahnya dekat dengan RS. Ini merupakan kriteria tertentu ya, tertentu dari si peneliti ya. Jadi dia di luar dari kriteria inklusi dan juga eksklusi yang ditetapkan. Nah, kemudian yang keempat, ini tadi 1, 2, 3, 4. Ada snowball sampling. Nah, kalau misalnya snowball sampling, itu dia penetapan sampelnya awal ya, pertama dia jumlahnya kecil dulu di awal. Nah, tapi semakin lama nanti semakin banyak hingga informasinya cukup ya. Biasanya ini adalah kasus-kasus yang spesifik, khusus, atau privasi, dan populasi sedikit. Contoh adalah pasien HIV AIDS di komunitas LGBT misalnya gitu ya. Nah, jadi si peneliti ingin mengambil sampelnya dari pasien-pasien HIV/AIDS di komunitas LGBT. Misalnya cuma 1 orang aja yang diketahui oleh si peneliti, misalnya cuma 1 orang ya. Jadi dari 1 orang, kemudian nanti dia akan memanggil teman. Si peneliti minta tolong panggil teman, karena kan misalnya dia lebih tahu tentang di komunitasnya siapa aja yang misalnya yang memiliki penyakit HIV/AIDS itu ya. Kemudian yang kelima adalah kuota sampling. Kalau kuota sampling biasanya ditetapkan kuota dulu sebelum penetapan sampel pada tiap kelompok, biasanya karena populasi tak terhingga. Nah, populasi tak terhingga artinya dia dapat berubah-berubah ya. Dapat berubah-berubah. Nah, contoh, misalnya si peneliti ingin melakukan ataupun ingin mengambil sampel penelitian dengan cara yaitu orang-orang yang belum terpapar asap kendaraan. Nah, kan orang-orang yang belum terpapar asap kendaraan ini kan dia nggak bisa kita tentukan gitu ya. Kita nggak bisa menentukan orang-orang itu berapa gitu ya. Jadi bisa aja nanti orang yang pertama awalnya dia nggak terpapar asap kendaraan, tapi besoknya dia terpapar. Jadi itu kan dia populasinya nggak bisa terhitung, dapat berubah-ubah kayak gitu dia ya. Baik, sekian untuk
pembelajaran biostatistik kali ini semoga bermanfaat dan semoga semua lulus UKM PPD. Terima kasih. Dalam menjawab soal, yang pertama harus kita baca adalah pertanyaannya. Supaya apa? Supaya nanti kita bisa lebih fokus lagi dalam menjawab soal tersebut. Nah, di sini dikatakan pertanyaannya adalah bagaimana cara pengambilan sampel yang sesuai dengan penelitian tersebut. Di sini dikatakan ada seorang dokter di Puskesmas Kelabu ini melakukan penelitian terkait Jacob syndrome pada suatu negara di salah satu provinsi Indonesia. Setelah melakukan penelitian, dokter tersebut kesulitan, ya, ada kata kesulitan untuk mencari sampel, sehingga dokter tersebut meminta dari salah satu subjek untuk mengambil orang yang dikenal juga menderita penyakit serupa. Jadi di sini dikatakan bahwasannya dia ada kesulitan clue-nya, sehingga dari salah satu subjek dia meminta dari salah satu subjek untuk mengambil orang yang terkenal yang menderita penyakit serupa. Maka kita lihat berarti ini termasuk ke non probability, ya, non probability sampling. Karena apa? Karena dia tidak memiliki kesempatan yang sama. Nah, sekian pembahasan kali ini. Jika ada yang mau ditanyakan atau kritik dan saran, silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih.